Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai data dan yang kali ini kita akan bahas yaitu mengenai cara membuat diagram batang. Bagaimana cara membuat diagram batang? Nah, sebelum Ibu jelaskan, suatu diagram batang itu bisa dibuat kalau ada tabel datanya. Jadi harus ada datanya dulu, baru bisa dibuat jadi diagram. Nah, datanya itu bisa berupa data tertulis yang seperti awal, atau juga data yang berbentuk tabel seperti ini. Nah, kalau dari tabel itu kita bisa membuat diagram batang dari data-data yang sudah dikumpulkan. Misalkan ini ada tabel 6.2 mengenai jumlah anggota keluarga Andika dan teman-temannya. Jadi di sini ada nama Andika dan teman-temannya dan jumlah anggota keluarga mereka. Nah, dari data yang disajikan dalam tabel ini, kita akan buat diagram batangnya. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan ya. Pertama, buat dulu garis lurus yang tegak ke atas. Nah, garis lurus yang tegak ke atas ini jadi garis yang tegak ini kamu buat di buku atau di kertas itu dengan penggaris garis tegak yang ke atas. Nah, garis tegak yang ke atas ini menunjukkan jumlah anggota keluarganya. Nah, jadi data yang telah didapatkan itu ditulis atau ditempatkan pada garis yang lurus ini. Gitu. Nah, seberapa panjang nih kalau kita mau bikin garis awalnya? Dilihat lagi di sini. Ini kan ada angka yang paling tinggi itu 7. Nah, berarti kita bisa lihat karena ini angkanya itu masih di bawah 10 semua, jadi kan ini 5, 4, 6, 7, dan 5. Nah, ini kan masih di bawah 10. Maka bisa dijabarkan dari 0 sampai angka yang paling besarnya. Di sini kan 7. Maka bisa ditulis seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjang garis tegaknya itu kalau dalam tabel yang ini, contoh yang dari Ibu, itu sepanjang 7 cm. Atau kalau di buku kan ada garis-garisnya tuh. Nah, itu 7 garis itu kalau di buku. Atau kalau misalnya di penggaris 7 cm. Jadi ini hitungannya dari 1 ke 2 ini 1 cm. Boleh. Seperti itu. Nah, ini kalau bentuknya yang kurang dari 10 ya. Dan di sini itu selalu dari 0 ya, bukan dari 4. Di sini kan yang paling kecil 4. Tapi ditulisnya itu bukan dari 4, harus dari 0. Jadi harus sesuai dengan pengukuran pada penggaris. Kan penggaris itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 atau 30 kan, tergantung penggarisnya. Nah, ini juga sama. Jadi tidak boleh dari 4 gitu. Bukan ya, bukan ditulis dari 4 tapi dari 0 sampai ke data yang paling besar. Di sini 7, maka ditulisnya 7. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah juga. Gitu. Nah, yang kedua itu menggambar garis yang mendatar. Nah, seperti ini. Nah, garis yang mendatar ini menunjukkan namanya, yang nama Andika dan teman-temannya ini. Nah, kalau ini kamu tinggal tulis aja semua namanya. Andika, Nita, Carlo, Erni, dan Gani. Sesuai dengan yang di tabel. Gitu. Jadi namanya ditaruh di garis yang mendatar, hasil datanya atau jumlah anggota keluarganya itu ditaruh di garis yang tegak. Seperti itu ya. Sampai sini sudah paham? Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan tabelnya lagi. Coba dilihat.
Andika, jumlah anggota keluarganya ada 5, maka kita buat persegi panjang yang sampai ke angka 5. Nah, seperti ini. Kita buat persegi panjang di atas nama Andika dan buatnya setinggi dengan angka 5-nya. Jadi ini sesuai dengan tabel datanya. Andika jumlah anggotanya 5. Dan karena ini diagram batang, jadi digambarnya persegi panjang seperti batang, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi harus seperti ini gambarnya, persegi panjang, bukan gambar bangun yang lain karena di sini diagram batang. Jadi harus berbentuk persegi panjang atau seperti batangan. Kita lanjutkan ya. Nita, jumlah anggota keluarganya ada 4. Maka tulis di atas nama Nita persegi panjang sampai ke angka 4. Carlo 6, Ernie berapa tuh? 7. Dan Gani itu 5 juga. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah selesai diagram batangnya. Jadi inilah yang disebut dengan diagram batang. Ini diagram batangnya, yang ini tabelnya. Jadi penyajiannya yang ini berbentuk tabel, yang ini penyajiannya berbentuk diagram batang. Di mana garis yang mendatarnya itu menunjukkan namanya atau kolom sebelah kiri. Nah, yang garis tegaknya, ini yang ke atas, itu menunjukkan data hasil datanya atau kolom sebelah kanan dari tabel. Dan yang penting juga kalau ini harus dari angka 0, ya. Bukan dari angka terkecil yang ada di tabel, bukan, tapi harus dari angka 0. Terus gimana Bu kalau ini datanya itu besar angkanya, misalnya lebih dari 10. Nah, ini ada contoh lainnya. Coba perhatikan di sini ada tabel, nama pohon, dan ketinggian pohon dalam sentimeter. Kalau kita perhatikan di sini angkanya besar-besar kan? Di sini ada melati 50, mawarnya 110, soka 80, aster 40, puring 80, bougainville 100. Nah, ini kan datanya besar. Bagaimana nih, Bu, cara menuliskan angkanya nanti di diagram batangnya? Nah, bisa seperti ini. Jadi, dalam kelipatan. Jadi, di sini kalian perhatikan kelipatan berapa nih? Karena ini angkanya genap, bisa dimulai dengan kelipatan 20. Gitu. Jadi ini pakai kelipatannya. Jadi kelipatan 20 kan tetap dari 0 ya. 0, 20, ditambah 20 lagi 40, ditambah 20 lagi 60, dan seterusnya. Jadi ini kelipatan 20. Nah, di sini kan misalnya melati 50. Berarti kan 50 itu antara 40 dan 60 itu kan di sini ada 50, maka dia diagramnya seperti ini di tengah-tengah. Itu karena datanya 50. Sedangkan ini soka kan 80. Nah, tuh pas ya 80, dia menunjukkan 80 untuk soka. Nah, ini untuk mawar kan 110. Maka karena 110 itu di tengah-tengahnya dari 100 dan 120, maka gambarnya seperti ini. Jadi dia di tengah-tengahnya. Seperti itu. Jadi walaupun dia angkanya besar, itu kalian bisa tuliskan dimulai dari kelipatannya. Jadi kira-kira kelipatan berapa nih gitu. Yang bisa mencakup semuanya. Jadi tidak perlu repot lagi. Karena kan kalau di buku tulis susah ya kamu untuk kayak kalau dari 1 sampai 120 diurutin itu kan nggak muat ya buku tulisnya. Maka boleh dengan kelipatan seperti ini ya. Nah, ini ada contoh lain lagi, misalnya ada tabel, ini ada tentang hari, Senin sampai Minggu, dan banyak penjualannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini Senin 10, Selasa 16,
Rabu 22, Kamis 14, Jumat 8, Sabtu 25, dan Minggu 12. Ini angkanya gimana ya Bu? Saya bingung. Nah, kalau mudahnya itu bisa dilihat dari ganjil genapnya. Kalau misalnya banyakkan genap, bisa seperti tadi. Jadi dimulai dari kelipatan. Misalnya yang paling kecil ini 8 nih, boleh dari kelipatan 8, atau kelipatan 4, atau kelipatan 2, seperti itu. Nah, bisa juga, ini kan ada angka 10, ada angka 25, bisa juga kelipatan 5. Jadi, nah, kalau dalam contoh ibu yang ini ibu pakai yang kelipatan 5. Jadi 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Jadi ibu pakai yang kelipatan 5. Gitu. Jadi misalnya Senin kan 10. Senin 10, bener ya. Lalu Selasa di sini 16. Selasa. Nah, di sini dia. Kalian lihatnya garis yang tipis ini. Nah, ini kan 15. Yang ini 20. Maka satu garisnya ini 1 cm. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 16 ada di sini. Nah, ini dia 16. Begitu juga ini Rabu 22, maka dia lewat 20 tambah 2 garis, jadi 22. Jadi banyak angkanya ini bisa kamu sesuaikan aja, jadi mau di kelipatan berapa. Kalau ini ibu pakai kelipatan 5 gitu. Atau di sini kan ada 8, kira-kira di sini ada 16 juga, ada 12, bisa jadi kelipatan 4. Membantu juga bisa dari 0, 4, gimana untuk kelipatan 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Itu kalau kelipatan 4. Jadi disesuaikan lagi ya. Kamu maunya kelipatan berapa. Jadi tidak harus kamu benar-benar tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ini paling tinggi 25. Nah, itu buku kamu nggak bakal muat gitu kan. Apalagi tadi yang sampai 100 nggak bakal muat kalau dijabarin benar-benar. Nah, maka dari itu bisa dituliskan dalam seperti ini. Jadi ditulis kelipatannya saja. Nah, untuk yang ininya sama. Ditulis sesuai dengan tabelnya. Di sini kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sesuai dengan tabelnya, ada sampai Minggu. Nah, tinggi batangnya juga sesuai dengan tabel. Kalau Sabtu 25, maka Sabtu itu setinggi 25. Begitu ya cara membuat diagram batangnya. Nah, selanjutnya untuk lebih paham lagi, kalian kerjakan dan lakukan sendiri. Gambar sendiri diagram batangnya bagaimana caranya di latihan Ayo Berlatih 6.3 halaman 140. Nomor 1B dan 1D. Jadi hanya B dan D. A dan C-nya tidak. Ya. Nomor 1 yang B dan D saja. Jadi ada 2 nanti. Soalnya ditulis, tabelnya juga digambar dan pakai penggaris ya. Mengerjakannya harus pakai penggaris. Jadi nanti gambarnya enak dilihat dan kalian juga nggak pusing gitu. Biar bagus, biar lurus. Oke? Punya kan semua penggaris? Punya dong ya penggaris. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga cukup jelas, dan kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.